Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Widodong Cian, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Chelsea Rasa Merlim dengan NIM 4524091079. Saya dari kelas H, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Bosowa, Angkatan 2024. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada masa Yunani. Bagaimana sih perkembangan ilmu pada masa Yunani dulu? Kita simak ya penjelasannya. Nah teman-teman, periode filsafat pada masa Yunani itu adalah merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir manusia yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan tentang fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Nah teman-teman, manusia yang dulunya pasif menghadapi fenomena alam sekarang menjadi proaktif dan kreatif, sehingga alam sekarang menjadi objek penelitian dan pengkajian. Nah, dari proses inilah ilmu berkembang dari rahim filsafat yang sekarang kita nikmati dalam bentuk teknologi teman-teman. Karena itu, periode perkembangan filsafat merupakan entry point untuk memasuki baru umat manusia. Nah, untuk menelusuri filsafat Yunani teman-teman, Sophia diberi arti kebijaksanaan dan Sophia juga berarti kecakapan. Nah, teman-teman, menurutnya filosofos atau ahli filsafat harus memiliki pengetahuan yang luas sebagai bentuk pengejawantahannya akan kebenaran dan mulai jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Sokrates yang memberi arti filosofian sebagai penguasaan secara sistematis dalam pengetahuan teoretis. Nah teman-teman, filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofian itu. Nah, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofian itu. Nah, dari kata filosofia itu nanti akan muncul kata-kata sebagai filosofie dari negara Belanda, Jerman, dan Prancis, dan juga kata filosofi dari negara Inggris. Nah, filosofia dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai filsafat atau falsafat. Nah, teman-teman, orang Yunani dulu sangat percaya kepada tahayul. Namun, lama-lama setelah mereka mampu membedakan yang real dan ilusi, mereka mampu keluar dari zona nyaman mereka dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Nah teman-teman, disinilah titik awal manusia untuk menggunakan rasio untuk mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya. Karena teman-teman, manusia selalu diperhadapkan dengan alam jagat raya yang penuh dengan misteri, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap alam ini. Tidak heran juga karena mereka disebut dengan filosof alam, karena perhatian yang begitu besar kepada alam ini. Para filosof ini juga disebut filosof pra-Sokrates, sedangkan Sokrates yang setelahnya disebut juga dengan para filosof pasca Sokrates yang tidak hanya mengkaji tentang alam, tetapi manusia dan perilakunya. Nah, teman-teman, kita akan mengetahui para filosof alam. Filosof alam yang pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah
yang bernama Thales. Thales ini ia digelari dengan bapak filsafat karena ia adalah bapak pertama yang berfilsafat tentang alam. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena air adalah unsur bagi setiap manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga dapat berada di atas air. Nah, bapak yang kedua, para filsafat yang kedua setelah Thales adalah Anaximandros. Nah, Anaximandros berusaha menjelaskan bahwa substansi pertama itu adalah bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju bahwa unsur utama dari alam adalah segala sesuatu yang ada. Dia tidak setuju dari unsur utama alam adalah salah satu unsur yang ada, seperti air dan tanah, seperti yang dikatakan Bapak filsafat yang pertama tadi, Bapak Thales. Unsur utama yang pertama ialah unsur utama yang ada segalanya dan di atas segalanya, yang disebut dengan apeiron. Nah, teman-teman, kita akan menuju ke bapak filsafat yang ketiga dari Thales dan Anaximandros tadi. Yang ketiga adalah Heraklitos. Nah, Heraklitos melihat alam semesta ini yang selalu berubah, yang biasanya dingin menjadi yang panas, dan yang panas menjadi yang dingin. Nah, itu berarti bahwa jika kita ingin memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu itu pertentangan, dan dalam pertentangan itulah ada kebenaran. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya. Nah, teman-teman, filosof alam yang kali ini sangat berpengaruh, yaitu Bapak Parmenides. Bapak Parmenides ini lebih muda umurnya dari Heraklitos. Nah, ia mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurut Heraklitos, pandangan realitas seluruhnya bukanlah dari sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada, dan itulah kebenaran. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu adalah Bapak Pythagoras. Ia mengembalikan segala sesuatu menjadi bilangan. Bagi Bapak Pythagoras, tidak ada satu di dunia ini yang terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu, ia berpendapat bahwa bilangan adalah tolak ukur dari segala alam dan menjadi unsur utama. Jasa Pythagoras ini sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Setelahnya berakhir masa filosof alam ini, maka muncullah masa transisi, yakni penelitian pada alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Ingat ya teman-teman, kaum sofis. Kaum sofis ini memulai kegiatan tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah
tolak ukur pertama dengan pengukuran kebenaran. Tokoh utama dari mereka ialah Protagoras. Ia menyatakan bahwa tolak ukur yang benar adalah manusia. Nah, tokoh yang kedua atau tokoh lain dari kaum sofis ialah Gorgias. Ia datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dari Leontini. Menurutnya ada 3 proposisi. Yang pertama, tidak ada yang ada. Maksudnya adalah realitas itu sebenarnya tidak ada, teman-teman. Pemikiran lebih baik menyatakan tidak ada tentang realitas. Nah, yang kedua, bila sesuatu itu ada, itu tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu ialah sumber ilusi. Dan yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, teman-teman, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Sikap skeptis Gorgias ini dianggap oleh sebagian filosof sebagai pandangan nihilisme, yakni kebenaran itu tidak ada. Jadi, dia lebih ekstrim dari Protagoras tadi. Dalam filsafat ilmu, pandangan tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Nah, maka dari itu teman-teman, ilmu itu terbatas, tapi proses kita untuk mencari ilmu itu tidak terbatas. Namun, para filosof setelah kaum sofis tidak setuju tentang pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak tentang relativisme kaum sofis. Menurut mereka ada kebenaran tentang objektif yang bergantung kepada manusia. Socrates mengatakan bahwa kebenaran dalam kehidupan itu adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman, dasar dalam segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Nah, teman-teman, bagi Socrates sendiri ada pengetahuan yang paling berharga bagi dia adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Periode setelah Socrates disebut dengan periode keemasan filsafat Yunani. Karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Nah, teman-teman, tokoh yang kedua setelah Socrates adalah tokoh yang paling menonjol ialah Plato. Plato adalah murid dari Socrates dan juga sekaligus ia menulis tentang ide-ide dari Socrates. Menurut Plato, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada di dalam idea. Kebenaran umum itu ada dan bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. Nah, puncak kejayaan pada masa Yunani ada di masa kejayaan yang ketiga tadi teman-teman, yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato. Ia yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Nah, logika Aristoteles pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya teman-teman, silogisme terbagi jadi 3 premis. Nah, yang pertama, semua manusia akan mati. Nah, yang kedua, Socrates adalah manusia. Yang ketiga, Socrates akan mati. Nah, teman-teman, logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran.
Nah, dalam bidang fisika teman-teman, Aristoteles membagi gerak pada dua macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Nah, gerak aksidental ini adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak, lalu remaja, dewasa, dan menjadi tua. Nah, adapun gerak substansial ini adalah perubahan dari satu substansi ke substansi lain. Contohnya seperti manusia mati atau mayat. Nah, teman-teman, Aristoteles ini yang pertama membagi menjadi filsafat pada hal yang teoretis dan praktis. Yang teoretis ini merupakan fisika, logika, dan metafisika. Sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, teman-teman, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas teman-teman, setelah periode filosof ketiga besar itu, mutu filsafat semakin merosot teman-teman. Nah teman-teman, kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu berjalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Pada saat itu, filsafat benar-benar mengalami kemunduran teman-teman. Nah, teman-teman, berikut penjelasan dari saya tentang perkembangan ilmu pada masa Yunani. Jika ada salah dalam video saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bye-bye.